Perkenalkan, nama saya Yohana Misha Tegalung. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mengenai mata kuliah manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni? Yang pertama, teori dan konsep. Manajemen memiliki teori dan konsep yang sistematis dan terstruktur, seperti teori manajemen klasik, teori manajemen modern, dan teori manajemen strategis. Yang kedua yaitu metode dan teknik. Manajemen menggunakan metode dan teknik ilmiah seperti analisis, SWOT, analisis kekuatan dan kelemahan, dan perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan. Manajemen melibatkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip universal. Manajemen memiliki prinsip universal yang berlaku secara umum seperti prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, dan prinsip keadilan. Yang kedua, bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Berikut beberapa faktor penting agar organisasi pendidikan seperti sekolah beroperasi dengan baik. Yang pertama, adanya faktor strategis. Yang pertama, visi dan misi jelas atau menentukan tujuan dan arah sekolah. Yang kedua, perencanaan strategis, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan efektif, mengarahkan dan memotivasi tim. Yang keempat, manajemen sumber daya, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas. Yang kedua yaitu faktor operasional. Yang pertama, kurikulum yang relevan, menyediakan pendidikan berkualitas. Yang kedua, pengajaran efektif menggunakan metode pembelajaran inovatif. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan, mengukur kemajuan siswa. Yang keempat, pengelolaan kelas, membuat lingkungan belajar nyaman. Yang kelima, fasilitas dan infrastruktur, menyediakan sarana dan prasarana memadai. Yang keempat, adanya faktor sosial. Yang pertama, komunikasi efektif, menghubungkan guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, kerjasama tim, membangun kebersamaan di antara staf. Yang ketiga, mengembangkan profesional, melatih guru dan staf. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau mengajak orang tua berpartisipasi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Kristen. Berikut perbedaan antara manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Yang pertama, manajemen pendidikan Kristen tujuannya lebih fokus pada pengembangan kemampuan akademik, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, tujuannya manajemen pendidikan Kristen menambahkan tujuan spiritual yaitu membentuk karakter Kristen, mengembangkan iman, dan melayani Tuhan. Adapun nilai dan prinsip manajemen pendidikan berbasis pada nilai-nilai sekuler seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Manajemen pendidikan Kristen berbasis pada nilai-nilai Alkitabiah seperti kasih, kejujuran, dan kesabaran. Adapun mengenai kurikulum, manajemen pendidikan Kristen yaitu mencakup kurikulum berfokus pada mata pelajaran akademik. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen, kurikulum terintegrasi dengan nilai-nilai Alkitabiah dan studi agama. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama, manajemen pendidikan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen menggunakan metode pembelajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip Alkitabiah seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Yaitu yang terakhir, peran dan pemimpin. Yang pertama, manajemen pendidikan memimpin sebagai manajer dan administrator. Sedangkan manajemen pendidikan Kristen memimpin sebagai teladan spiritual, mentor, dan pelayan. Yang keempat yaitu jelaskan implementasi 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Yang pertama, prinsip pembagian kerja atau division of work. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada staf dan guru, membentuk tim kerja untuk meningkatkan efisiensi, mengalokasikan sumber daya manusia secara efektif. Yang kedua yaitu prinsip otoritas atau authority. Yang pertama, menentukan struktur organisasi sekolah. Yang kedua, mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengatur prosedur pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu prinsip disiplin atau disiplin membuat peraturan sekolah yang jelas. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command, menentukan satu atasan langsung untuk setiap staf. Yang keempat yaitu kesatuan perintah, menentukan satuan atasan langsung untuk setiap staf. Yang kelima, kesatuan arah, menentukan visi dan misi sekolah. Yang keenam, keterlibatan staf, yaitu mengutamakan kepentingan sekolah. Yang ketujuh, penghargaan, mengatur sistem penghargaan untuk staf. Yang kedelapan yaitu mengatur prosedur pengambilan keputusan atau pusat keputusan. Yang kesembilan, hierarki, membuat struktur organisasi yang jelas. Yang kesepuluh, tugas dan tanggung jawab, mengatur tugas dan tanggung jawab. Yang ke-11 yaitu keadilan, mengatur prosedur keadilan. Yang ke-12 yaitu stabilitas, mengatur prosedur pengembangan staf. Yang ke-13 yaitu inisiatif, mengembangkan budaya inovasi. Yang ke-14 yaitu semangat tim, mengembangkan budaya tim. Dan yang keempat yaitu jelas, dan yang ke
Dan yang kelima, jelaskan perbedaan 3 level sektor kajian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu level mikro, fokus pada manajemen sekolah individu. Yang kedua yaitu level meso, fokus pada sistem pendidikan lokal dan nasional. Yang kedua, mengkaji aspek eksternal seperti kebijakan, pendidikan, regulasi, dan sumber daya. Yang level ketiga yaitu makro, fokus pada sistem pendidikan dan global dan internasional, mengkaji aspek strategis seperti globalisasi teknologi dan perubahan sosial. Yang perbedaan antara ketiga level ini adalah lingkup mikro sekolah, meso sistem pendidikan lokal atau nasional, makro global atau internasional, dan kedua fokusnya mikro ke internal, meso ke eksternal, dan makro ke strategis. Yang ketiga yaitu analisis mikro ke peran kepemimpinan, meso kebijakan pendidikan, makro ke globalisasi dan perubahan sosial. Dan yang terakhir yaitu jelaskan minimal 4 model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu model manajemen pendidikan klasik atau scientific management, menekankan efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang pertama model kepemimpinan autokratis atau authoritarian leadership. Yang kedua karakteristik sentralisasi atau standarisasi dan pengawasan ketat. Yang kedua, ada model manajemen pendidikan humanistik, menekankan pengembangan potensi manusia dan kebutuhan siswa. Contohnya seperti model kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Yang kedua, karakteristik desentralisasi, fleksibilitas, dan pengembangan staf. Yang ketiga yaitu model manajemen pendidikan sistem, menekankan integrasi sistem pendidikan dan interaksi antar komponen. Yang pertama, model kepemimpinan atau kepemimpinan transaksional atau transaksional leadership. Yang kedua, karakteristik, analisis sistem pengawasan dan evaluasi. Yang keempat yaitu model manajemen pendidikan transformasional, menekankan perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Model kepemimpinan ini kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Yang kedua, karakteristik, visi, inspirasi, dan pengembangan tim. Sekian dari jawaban ujian akhir semester. Terima kasih.